Di mana lokasi RG, di mana lokasi UG? Lokasi RG di ujung, ya, di ujung sebelah sana. Kemudian UG yang ini, ya. Jadi ini UG, tenda UG, kemudian yang sebelah sana tenda RG. Nah, posisinya per tenda itu karena kapasitasnya 25 sampai 30 orang untuk seusia teman-teman ya. Jadi cukup leluasa. Ya inilah hotel, tidak ada ruang tamu saja. Tapi teman-teman relatif nyaman kalau nyimpen barang asal rapi saja. Nanti kalau di posisi tidur juga tidak akan terlalu berdesak-desakan. Tapi kalaupun berdesak-desakan itu akan semakin memperhangat keadaan. Ya. 4, tenda kedua dan seterusnya. Bagaimana cari tendanya nanti dibimbing oleh pembimbing. Dan nanti di lokasi tenda juga sudah ada yang sigap untuk menunjukkan di mana tenda teman-teman, sehingga tidak akan masuk salah tenda. Ya, oke, teman-teman panitia udah siap belum? Siap. Siap ya? Siap. Oke, nanti teman-teman udah nyimpen tenda, langsung balik lagi ke sini, ya. Tapi yang tertib, oke ya? Yang tertib ya. Kita mulai dari kelompok 1 RG dulu. Silakan bawa barang bawaannya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 ya langsung sama pembimbingnya. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, kelompok 5. Kelompok 6. 7. 8. Terus 9. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman masih pada semangat? Kalau kita bilang santri tangguh, jawabannya masih ingat? Enggak? Coba santri tangguh. Mantap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana atas karunia dan iradahnya antum semua, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan insya Allah tiris. Kita berkumpul di sini memiliki tujuan, khususnya kalau dilihat dari judul kegiatan, yaitu ta'aruf santri. Sebelum kalian memulai belajar di pesantren 3 Pamengpeuk, kalian harus berta'aruf, artinya silih kenal atau saling mengenal. Adapun materi yang akan Ustadz sampaikan untuk kali ini, yaitu mengenai tauhid dalam pergaulan.
Ustaz mau tanya dulu kepada kalian. Yang bisa jawab-jawab, yang tidak bisa jempet. Coba. Allah itu ada tidak? Cung yang memiliki pemikiran Allah tidak ada. Bagus. Apa buktinya Allah itu ada? Alam semesta. Apa alam semesta? Dua alam semesta. Coba kalian buktikan satu bukti saja bahwa Allah itu ada. Ayo. Yang bisa jawab nanti kalian dapat hadiah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, yang bisa. Anu tengah kelekna bau, yang bisa. Barau kelekna berarti. Ya. Ustaz mau tanya, kalian punya jantung? Yang tidak punya? Tidak ada. Jantung kalian berdetak tiap hari tidak? Pernah nggak berhenti dulu? Pernah berhenti dulu? Tanya lagi Ustaz, cari lopun kene. Jantung kalian pernah berhenti tidak? Tidak. 1 detik pernah berhenti? Tidak. Kenapa? Itu. Kalau berhenti, mati. Itu. Pertanyaannya, ketika jantung kalian terus berdetak, itu siapa yang ngurus? Allah. Berarti nggak mungkin sama diri kalian sendiri ya? Nggak mungkin. Kalian makan, misalkan pagi-pagi makan bubur, ya, makanan itu masuk ke mulut. Sudah dari mulut langsung ke tenggorokan. Oke. Sudah tenggorokan langsung ke lambung. Siap. Sudah dari lambung ke mana? Usus. Pertanyaannya, siapa yang ngatur? Kalian bukan? Artinya ada hal yang di luar jangkauan kemampuan manusia, tidak bisa diatur oleh manusia. Lalu siapa yang mengatur? Yaitu Sang Khali, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat kita yakin bahwa Allah itu ada. Bumi bulat datar? Bulat. Bulan bulat datar? Bulat. Bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Patu berute, siapa yang ngatur? Itu. Kalau nggak ada yang ngatur, mungkin sudah hancur dari dulu. Artinya ada yang ngatur. Itu Sang Khalik. Nah, berarti semuanya sudah yakin bahwa Allah itu ada. Lalu apa kewajiban kita ketika kita tahu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu ada? Yaitu kita harus taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Coba satu hal saja yang pokok, apa yang Allah perintahkan buat kalian? Itu sholat. Siapa tadi? Ada pertanyaannya dari kakak kelas kalian. Yang sholatnya di rumah, banyak yang ngacung ya? RG ada yang ngacung. Nah, RG usahakan sholat di masjid. UG bagusnya di rumah. Ya, kenapa harus sholat? Karena sholat itu satu, tiangnya agama. Kalian kalau membangun rumah, ya, misal sodakoh itu adalah temboknya, saum adalah atapnya, tapi dia nggak sholat, jadi nggak rumahnya? Enggak. Jadi apa? Runtuh, karena nggak ada tiangnya. Makanya sholatnya dulu harus dibenahi, harus betul, harus bagus.
Kata Rasul, kalau sholatnya bagus, amal yang lainnya pun bagus. Kalau sholatnya jelek, yang lain juga jelek. Paham? Nah, kalau sholatnya sudah bagus, nanti ketika kalian bergaul dan bersosialisasi dengan teman sebaya kalian, itu juga akan baik. Karena apa? Kalian mengingat Allah minimal itu di dalam sholat 5 kali sehari. Diingatkan terus. Ketika akan bergaul kalian, misalkan kalian main dengan teman, kalian menjaga pergaulan kalian, tidak terlalu bebas. Contoh, yang sedang booming, yang sedang tren atau viral biasa bahasa barudak zaman ayeuna. Pakai bahasa Sunda aja ya. Ku bahasa Sunda we nya. Karagot bahasa Indonesia Ustaz. Ye barudak zaman ayeuna berviral. Antum lamun ninggali barudak kebiasaanana sok cicing sisi jalan, nyimpen HP di hareupeun, joget wis sigana gelok. Bener teh? Bener. Bari jeung ngahalangan jalan. Tujuanna ngalah ditinggali ku batur. Geus ditinggali ku batur naon? Viral. Mun geus viral menang deui. Kitu sistemna. Ya. Bener. Cung nosok. Nah, pokoknya nu seserian sorangan eta. Nah, aya tuh nu seserian sorangan. Nah, nu ngalamun tah, nunutan tah, awas. Ya. Kebiasaan yang lain yang dipiralkan anak-anak zaman sekarang, tujuannya hanya untuk medsos. Itu, ya. Kelakuan geus teu pararuku. Akhlak sudah tidak dijaga lagi. Yang paling parah yaitu sudah berani ngumbar aurat, pergaulan bebas dan sebagainya. Kata mereka itu adalah keren. Yang tidak seperti itu ketinggalan zaman. Itu model gitu tinggalan zaman. Kata. Padahal coba orang tinggal sejarah. Sebelum datang Islam di kota Mekah, aja di bahasa Indonesia deh. Seencan datang Islam di kota Mekah ya, kebiasaan warga Mekah, jahiliyah Mekah itu luar biasa jelek. Nu dianggap gaul zaman ayeuna, baheula mah geus dipigawe ku orang-orang kafir jeung musyrik. Terus lihat, zaman abad pertengahan di Eropa. Ustaz kantos ninggal, ada aya hiji video. Dirinya di video itu dipajang baju wanita yang terbuka. Terus ditinggalkan ke istri-istri nu aya di Eropa harita. Disunkan pendapatna cing kumaha cenah pendapatna lamun make baju model gitu. Kata wanitanya enggak mau. Nanaonan hanya orang gila yang pakai. Kata mereka seperti itu. Yang pakai baju seperti itu hanya orang gila yang pakai. Nah zaman ayeuna teh gelona loba. Ya. Jeung teu alera. Make baju tank top, masya Allah. Lain mong, kalau kata mong baju Arab dipaksakan, Gusti. Langsung di rekam ke video, menontonnya sekian ribu. Hati-hati, khususnya untuk perempuan. Kalian punya harga diri? Enggak usah dia tanya. Kalian punya harga diri itu. Itu banyak jawab, maka jadi jawab. Kalian punya harga diri, itu harus dijaga. Ya, laki-laki juga sama, tidak terlepas dari itu. Makanya
pergaulan kalian harus dijaga. Bagaimana cara memfilter pergaulan tersebut? Tadi tauhid kalian, taat kepada Allah, takut kepada Allah itu harus betul-betul kalian jalani, betul-betul kalian amalkan. Ya, karena tidak ada moal aya jelema ek maksiat maca heula doa. Ek maling ya Allah, paparin abi kalancaran wangi ayeuna abi bade maling ka bumi eta mugia dilancarkeun sagala rupina. Aya begitu? Tah eta lamun aya mugia eta itu ek maling minta pitulun ka Allah. Coba. Ya. Ek ngabegal bismillahi Allahu akbar. Punya ngabegal bismillah Allahu akbar. Moal aya jelema nu maksiat ingat ka Allah. Makanya nih, kalian ketika bergaul dengan teman kalian, kade lihat cicingna di mana. Cicing di sisi jalan, bareng jeung babaturan, ku Rasulullah diatur tak? Ada beberapa larangan. Salah satunya ketika kalian ngumpul, misal, ya RG, ngumpul sisi jalan. Mun aya nu ngalewat, tong diganggu, tong dicawat. Komo lamun nepikeun ka ngagoda. Ya kebiasaan barudak zaman ayeuna, cicing sisi jalan, aya istri ngalangkung sing suing cuma gitu. Kamana Bu Haji? Kamana Bu Ustaz? Gitu. Ngagona teh. Cantik, bayi jeung make cadar. Pas dibuka tuan, sok kumaha. Nah, artinya dijaga pergaulan. Untuk perempuan, kanggo istri, jaga pergaulan. Yang paling luar biasa tidak diindahkan, dipopohkeun ku jelema zaman ayeuna, ku barudak zaman ayeuna dina pergaulan yang paling fatal yaitu batas antara laki-laki dan perempuan itu tidak dijaga. Kalian tahu ketika ada seorang sahabat lalu dia tidak sengaja menyentuh perempuan, sengaja nyepeng istri yang bukan muhrimnya, keluar ungkapan mending nyepeng besi panas di batang nyepeng awewe nu lain muhrim. Kenapa? Karena ketika laki-laki dan perempuan bersentuhan itu dosa, siksanya neraka. Kalian kalau terbiasa, ya kebiasaan di SD, awewe istri jeung pamagat resep cepeng-cepeng sana ya tinggalkan kebiasaan eta haram ya, tidak boleh. Kalau Ustaz mah nggak haram karena Ustaz sudah punya istri, nggak apa-apa. Kalau kalian masa udah punya itu ya, tidak boleh, haram itu hukumnya. Jangan kan bersentuhan, tong boro nyepeng pacaket wae ulah. Ieu bangku aya 2 kursi, pacaket istri pamaget cawit duaan tajong salah sahiji jauhkeun haram gitu. Nah kalian kalau menemukan hal yang seperti itu, teman kalian buru-buru gusur salah sahijina gitu, ulah haram gitu. Paham ya? Udah masuk sanawiyah, kebiasaan buruk ketika di SD tinggalkan. Pergaulan kalian ketika diamalkan ketauhidan, maka
gaulnya kalian akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hayatuna kulluha ibadatun. Jadikan setiap amal kalian, hidup kalian, waktu kalian itu bernilai ibadah. Termasuk berteman, bergaul dengan orang lain, jadikan itu bernilai ibadah. Bergaul yang seperti apa? Bergaul yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka milih babaturan nu deket teh kudu selektif, kudu hati-hati. Mana babaturan nu bisa ngedeketkeun ka Allah, mana babaturan nu matak ngejauhkeun ka Allah. Contoh entengna nu bisa ngedeketkeun ka Allah, antum nuju amang termengbal terfutsal misalkan ngong adan zuhur, cek babaturan teh hayu urang salat heula, salat. Nah eta ngedeketkeun ka Allah. Ya. Keluar bahasa kasar, kade diingetan langsung ke babaturan, eta ngadeketkeun ka Allah. Gitu. Tapi lamun nalika antum keur mengbal, keur ulin jeung babaturan ngong adan hare-hare kana salat, teu diingetan teh kumaha jeung sorangan oge teu inget. Tah, ieu nu bahaya. Tauhidnya tidak diamalkan. Paham ya? Lagi tangguh. Tuh tarikan. Santri tangguh. Lemas. Santri tangguh. Santri tangguh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatidal kiram, para panitia dan anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah di Haflah Al-Mubarakah dengan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya kegiatan MPR Ta'aruf ya. Ta'aruf Santri Baru MTS Persis 03 Pamengpeuk tahun pelajaran 2023-2024. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hari ini menjadikan ilmu bagi kita dan kita juga akan tambah lagi soleh. Intinya mudah-mudahan acara ini sukses tanpa ekses. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau berkumpul dengan antum sekalian di sini, saya jadi terasa muda kembali. Saya usia sekarang mau berapa tahun? Lahir 1983. Nah, ayeuna 2023. Berapa tahun? Kira-kira 40 tahun. 40 tahun. Duduk. Tapi ketika saya berada di sini, saya serasa usia 17 tahun. Ya. Mengapa? Karena saya berada di lingkungan ini pemuda-pemudi remaja dan remaji, gitu ya. Saya ingat ucapan Presiden Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, maka aku akan cabut gunung Semeru hingga akar-akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Nah, ini ada berapa ini? 300 lebih ya? Nah, Soekarno hanya cukup 10 orang pemuda, aku goncangkan dunia. Ini 300 lebih.
Bukan hanya saja dunia yang digoncangkan, bahkan akhirat. Ya. Hari ini yang Ustadz akan bahas satu tema, satu materi tentang internalisasi diri dan aktualisasi diri. Sudah dicatat? Silakan. Judulnya itu internalisasi diri dan aktualisasi diri. Dah? Silakan. Nanti ketika pembahasan mulutnya ditutup. Nanti ada session ketika saya meminta antum berbicara, antum silahkan berbicara. Jadi judulnya internalisasi diri dan aktualisasi diri. Antum pernah mendengar internalisasi diri dan aktualisasi diri? Ini terasa asing di telinga, internalisasi diri dan aktualisasi diri. Andaikan antum melihat sesuatu yang asing, melihat sesuatu yang perlu dikenal, dilihat, didengar, maka apa yang antum lakukan? Nih. Sebelum ke sana, Ustadz mau tanya. Nih, coba jawab. Mengapa manusia berpikir? Nih, Bang jawab, girl. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Coba. Mengapa manusia berpikir? Karena punya otak. Salah. Karena makan otak-otak, hampir salah. Oke, mengapa manusia berpikir? Jawabannya karena ada yang dipikirkan. Betul. Mengapa manusia berpikir? Karena ada yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan manusia? Apa yang dipikirkan manusia? Loh. Yang dipikirkan manusia adalah sebuah pertanyaan. Iya. Ketika ada pertanyaan, maka muncullah sebuah jawaban, dan ketika ada jawaban, maka di sana muncul sebuah kebenaran. Tepuk tangan atuh. Sekali lagi, mengapa manusia berpikir? Karena ada yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan manusia? Sebuah pertanyaan. Dari pertanyaan muncul jawaban. Dari jawaban muncullah kebenaran. Ketika tadi kita mendengar kata-kata internalisasi diri dan aktualisasi diri, itu sesuatu yang asing. Maka saya berikan kunci. Kalian belajar ya nanti di MTS kelas 7. Segala sesuatunya ini kuncinya ini 6. Ingat, dulu pernah kalian belajar 5W 1H. What, where, who, when, why, how. What apa, where di mana, who siapa, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Ingat 5W 1H. Dan ini kuncinya, semua pelajaran ambil saja 5W 1H. Mau matematika, mau IPA, IPS, bahasa Indonesia, semuanya. Ini 5W 1H, terapkan saja. Tadi judulnya internalisasi diri dan aktualisasi diri. Berarti yang pertama, yang pertama what? What is the meaning? What is the meaning internalisasi diri? Apa yang dimaksud dengan internalisasi diri? Internalisasi diri tina kata intern. Apa intern? In. Masuk di dalam, ya. Oke. Internalisasi diri adalah sebuah proses pemasukan nilai pada diri seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa. Mau ditulis? Oke, silakan tulis. Yang penting intinya saja. Oke. Internalisasi diri adalah proses
pemasukan nilai, proses pemasukan nilai pada diri seseorang yang akan membentuk pola pikirnya, dalam kehidupan. Yang akan membentuk pola pikirnya dalam kehidupan. Saya ulangi sekali lagi, internalisasi diri adalah proses pemasukan nilai pada diri seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam kehidupan. Jadi proses masuknya nilai, tahu nilai? Nilai itu sesuatu yang berarti, sesuatu yang baik, yang berharga, itu namanya nilai. Nah, what, apa? Tadi sudah dijawab. Where, siapa yang akan melakukan internalisasi? Ya kita. Kemudian who, siapa? Kita. Where, di mana saja kita pasti akan melakukan proses internalisasi diri. Why, mengapa internalisasi diri ini ada? Karena memang manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berkomunikasi dengan lingkungannya, pastilah manusia akan melaksanakan internalisasi. Dan bagaimana prosesnya? Bisa dengan transformasi nilai transaksi dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit tentang internalisasi diri. Jadi internalisasi diri adalah proses pemasukan nilai pada diri seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam kehidupan. Cung, yang di sini yang lulusan SD, ya, acungkan tangannya. Oke. Cung yang lulusan MI, ada MI 1, 2, iya, sip. Antum di SD disebut siswa, betul? Siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ketika antum masuk ke MTS Sanawiyah, maka antum tidak disebut dengan siswa, tetapi santri. Ada yang disebut di sini, trennya santri tangguh. Tahu santri artinya? Betul. Santri itu manusia. Santri itu kalau kita lihat dari bahasa Hindu itu, santri itu sastri, yaitu orang yang fokus untuk belajar ilmu agama. Itu di Hindu. Kemudian di kita santri itu bahasa apa itu? Inggris ya. San itu apa san? Matahari. Tiga. Santri artinya 3 matahari. Nah maksudnya matahari ayat itu. Santri apa? Matahari, berarti 3 matahari. Maksudnya santri itu harus memiliki 3 apa? Iman, Islam, ihsan. Lagi santri, san matahari, 3 artinya 3 matahari. Filosofinya santri itu harus memiliki 3 karakter. Apa? Iman, Islam, ihsan. Iman, rukun iman ada berapa? 6. Iman pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qadar, dan Islam. Bunyal Islam ayat 5. Syahadat, sholat, zakat, sahur, ibadah, haji. Ihsan. Ada yang namanya ihsan di sini? Namanya ihsan. Apa artinya ihsan? Itu ihsan. Ada yang tahu ihsan? Ihsan itu merasa diri diawasi. Ketika kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita, itu artinya ihsan. Jadi itu namanya san
santri. Matahari, 3 matahari. Artinya santri harus memiliki 3 karakter: iman, Islam, ihsan. Bahkan ada yang mengatakan santri itu bahasa Arab, hurufnya ada 5. Sa, apa lagi? Nun, ta, ro, ya. Ada ya, itu kan ayat panjang. Santri. Sekali lagi. Sin, nun, ta, ro, ya. Apa artinya? Salik ilal khair. Salik ilal khair, menempuh jalan spiritual. Salik ilal khair, menempuh jalan spiritual, menempuh jalan keagamaan, diajar agama. Ya. Yang keduanya apa tadi? Nun, naib anil masyayikh, pengganti atau penerus guru asatid. Jadi ketika antum nanti belajar di MTS, menerima ilmu, tamat di MTS, harus menyampaikan lagi kepada yang lainnya. Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Apalagi? Nun, ta, tarik anil ma'asi, meninggalkan maksiat. Nah, yang namanya santri harus meninggalkan maksiat. Maksiat atau dosa. Imam Waqi bertanya tentang ini hafalan teh hese abus ngapalkeun teh cenah. Ternyata 1, tinggalkan maksiat. Sebab ilmu Allah itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ketika orang tersebut berbuat maksiat. Maksiat itu perempuan ya, maksiat. Kalau laki-laki, maksiat. Apalagi ibu-ibu jadi bosiat. Ya. Santri, apa lagi tadi? Nun, ta, ro. Rajib ilal khair. Jadi berkeinginan untuk melakukan kebaikan. Dimanapun kalian ada disebut santri, di sana ada kebaikan. Pakai apa ini? Manset tangan dan menjulurkan hijab lebih panjang. Dulu di SD saya nggak biasa tuh pakai manset tangan, menjulurkan hijab lebih panjang. Dan ketika menjadi santri di hari pertama saya dilulit hoas kuning sepanjang 2 meter, terus saya juga pakai manset tangan. Jujur itu sesuatu yang kaget ya gitu. Dan itu cuma contoh kecilnya gitu, karena ada banyak yang membuat saya terkejut ketika menjadi santri di awal-awal. Di tahun pertama, ini saya lihat ya biar nggak kelewat ceritanya. Di tahun pertama yang buat saya kaget itu adalah pelajarannya. Coba di sini saya mau tanya, ada nggak adik-adik yang memang udah pernah di Diniah Persis? Coba angkat tangannya. Bangun tidur ataupun mau tidur itu harus dibawa sikap-sikap seperti ini. Di sini disiplin, di rumah juga, di lingkungan keluarga juga kalian harus disiplin. Di sini kalian kuat, teogohan, di rumah juga kalian teogoh. Karena kalian ini sudah besar hari ini, ya. Kalian ini sudah mulai dewasa. Jadi tolong sifat-sifat yang kekanak-kanakan, sifat-sifat yang di SD dulu itu mulai dipupus, mulai dihilangkan yang jeleknya. Kemudian kita sudah di sanawiyah, kita sudah di jenjang menengah, sekolah menengah, maka inilah yang mesti kalian rubah, mesti jadi PR kalian bersama, ya. Jadi tong ogo deui nama tong naon istilah nama tong bubudangkeun deui. Sekarang kalian sudah lanjut ke jenjang mulai kedewasaan. Itu saja. Sekali lagi mudah-mudahan Allah melancarkan segala urusan kita. Pulang ke rumah, jadikan ini adalah sebagai titik awal kebaikan untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya teman-teman, ketika
dibubarkan langsung ya dalam waktu 5 menit, 5-7 menit kita operasi semut. FG di mana? Di sini. UG di mana? Di situ. Ya. Nanti kemudian Emir, mana Emir? Acung Emir. Ada Emir? Azan. Yang terlihat ada sebenarnya ditunjuk Emir. Nanti Emir azan ya. Kemudian sholat jamaah di tendanya masing-masing seperti kemarin. Sholat zuhur dan sholat asarnya disatukan di jamaah kemudian di qadar. Dipahami? Siap ya? Tanpa penghormatan bubar barisan jalan. Dipersilahkan untuk langsung melaksanakan operasi semut. Setiap sampah yang dipungut jadi pahala. Setiap sampah-sampah yang dipungut jadi kebaikan. Kita beri contoh, kita beri teladan bahwa kita peduli lingkungan. Tiga Pamengpek tahun 2023 ini ada di penghujung acara. Seperti yang dilihat, ini di penutupan sudah dilakukan. Di sesi terakhir ini agendanya kita operasi semut, kemudian sholat zuhur dan asar berjamaah di sini agar nanti ketika sampai di rumah bisa istirahat dengan nyaman. Pesan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada seluruh orang tua santri biar kita harmonis dalam mensolehkan putra-putri kita ialah kita mesti bisa sama-sama bekerja sama, berkolaborasi. Insya Allah kemarin anak-anak kita sudah diberikan penguatan-penguatan materi ketauhidan sampai ke aktualisasi atau cara mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari, mulai kepada dirinya sendiri, kemudian kepada orang tua, kepada lingkungan sosialnya, teman-temannya, sahabatnya, sampai ke lingkungan media sosialnya. Karena kita menyadari bahwa godaan hari ini sangatlah berat, sehingga kami meyakini bahwa tauhid adalah satu-satunya yang bisa kita pelihara, sehingga ketauhidan di tiap hati anak-anak kita memelihara pergaulan mereka, memelihara perkembangan mereka, memelihara jalan-jalan sehingga mereka ada di jalan yang terbaik, memilih opsi-opsi yang terbaik ketika dapat masalah, ada dinamika kehidupan di masa remajanya, tapi tetap memilih opsi-opsi yang terbaik ketika mereka harus menghadapi masalah tersebut. Opsi terbaik itu hanya muncul ketika anak-anak kita punya ketauhidan yang kuat, sebagaimana yang sudah kita pesankan, yang sudah kita sampaikan lewat agenda 3 hari ta'aruf santri baru MTS versi 3 Pamengpek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ikhtiar kita, memberkahi segala perjuangan kita, sehingga anak-anak kita memiliki kesolehan, anak-anak kita memiliki ketauhidan, dan Allah berkahi ilmu mereka. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan, dan kekurangan kami dari panitia ta'aruf santri baru. Semoga menjadi kebaikan untuk semuanya. Demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.